Coba lihat di YouTube ada nih. Coba buka di YouTube. Ada nih. Karena ada laporannya itu kalau kita sudah mulai live. Oh iya, ada nih. Selamat malam Den Rewa. Selamat malam, Mengkule, masuk. Kita sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batara Cinema di seluruh Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Ini sebuah sebuah hal yang istimewa. Karena masih di awal tahun. Ya. Batara Cinema sudah kedatangan salah satu ikon lagu-lagu daerah Makassar. Dan beliau Udin Leaders. Ya. Rewa kok calon anggota legislatif Kabupaten Goa. Amin. Dapil mana kita nanti nih? Dapil mana? Dapil 7, Palangga Barombong. Iya, Palangga Barombong. Jangan lupa nanti Udin Leaders dan Rewa deh. Insyaallah. Dari Partai Persatuan Pembangunan. P3. Kenapa sampai fans fanatis? Ya. Dan semua mensupport, memberi dukungan. Sebenarnya insya Allah deh. Tolong satu orang dipantau live chatnya deh. Kita sambil ngobrol-ngobrol sama Den Rewa Udin Leaders. Ini sudah ada 4 penonton kita ini yang menonton sekarang. Ini jelas ya, kalau radio TV kan kita tidak bisa deteksi berapa penonton. Kalau ini sudah ada beberapa penonton kita ini, dan biasanya ada ini Den Rewa, tapi di luar dapil tak. Karena ada dari Jayapura, ada dari Berau, ada dari Bengkulu, ini dari seluruh Indonesia. Ada juga yang lagi jual sate itu di Petarani. Nah itu Bobby. Wah, ini sudah ada yang masuk di live chat, tapi sebentar kita ngobrol-ngobrol awal tahun dulu dengan Den Rewa. Ya. Karena dalam waktu dekat Den Rewa ini akan syuting lagi untuk part kedua dari film Buronan. Amin. Ipalompe mami Makassar kaya. Buronan 2. Ya. Kalau dulu Buronan pertama ada juga di sini lepas saren tamikat. Itu kita bikin melodinya ngerok ya. Kenapa dibikin ngerok itu? Itu ada beberapa dari Malang, tidak bisa disebut Daeng. Ini dia, makasih. Kita baca chatnya ya, kita ngobrol-ngobrol. Ada beberapa saran yang dia menyarankan, buatlah sesuatu yang artinya genre. Kebetulan lagu Lepas Saren Tamikate itu kan adalah salah satu lagu yang punya histori, ya, dan memang sering saya nyanyikan di setiap acara. Referensi dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, dari saudara-saudara, dibuatlah semacam genre slorok. Ya. Tapi lengkingan melodinya itu luar biasa, saya dengar deh. Ini Leaders bangkit kembali lewat Saren Tamikat. Amirullah Mansur yang melodi, yang isi melodinya. Iya. Tapi saya mau kembali dulu ke yang tadi persoalan. Ya. Menurut Pak, setelah nanti misalnya terpilih di DPR, apa yang akan kita lakukan? Ya, yang utama insya Allah saya akan mengangkat seni adat dan budaya pengadakan tari Makassar, khususnya di Tanah Goa. Ya, mengkaryakan yang namanya seniman Pandrita, Pakarena. Ya. Mengkaryakan dan mengangkat kesejahteraan mereka, insya Allah. Nah, terus dalam waktu dekat juga ini pemirsa, Udin Leaders kembali akan berperan di Buronan 2, kembali jadi pemeran utama di situ. Bagaimana kehidupan Udin Rewa setelah keluar dari penjara, setelah membunuh Johan, ya ternyata Johan masih ada di sampingnya ini. Ini
surprise karena ini 1 tahun baru kita bikin lanjutannya. 1 tahun ya. Dulu kita syutingnya juga sekitar Januari, dan ini kembali Januari. Dan Rewa ada waktu untuk syuting karena memang syuting ini butuh persiapan waktu pemirsa ya. Kita rencananya mau bikin yang ideal sebenarnya, tapi karena beberapa talent kita ini sibuk dengan kegiatan masing-masing, nah itu mungkin ada beberapa toko yang sudah hilang berganti dengan toko yang baru. Tapi toko-toko utama seperti Udin Rewa, kemudian Kareng Gasing, Johan, mana tadi Padil, sini Padil. Ayo, ini Padil ada, nanti dia juga. Cuma mungkin ada sedikit bocoran Den Rewa. Ya. Kalau di buronan 1 itu orang begitu jengkel sama si Johan, ya, ini nanti di buronan 2 akan terbalik. Simpati ya. Ini mungkin akan jadi simpati malah orang sama, tetapi itu prank. Ada pranknya nanti. Ini bocorannya untuk pemirsa yang karena banyak sekali nih yang bertanya Den Rewa. Ya. Kapan buronan 2 dibikin? Nah ini dia, yang dia tidak punya waktu. Sementara dia pemeran utama kan, jadi kita mau syuting, nah dia tidak punya waktu. Masa pemeran utamanya hilang? Aan juga, ini sudah mulai kerja. Nah ini setengah mati saya mengumpulkan. Kebetulan yang memerankan Sarah juga lagi ada di Makassar, lagi liburan ya. Dan insya Allah bisa syuting. Nah makanya kita buat buronan 2. Ini sudah ada beberapa scene yang kita sudah tag. Tinggal tunggu karena dia baru-baru juga pulang dari mana kemarin? Dari Kolaka. Ini baru pulang dari Kolaka, ada kegiatan di sana dan baru bisa bergabung hari ini di Batara Cinema, dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera syuting ya untuk karena saya target ini tidak lama syuting kita ini Den Rewa. 1 bulan ya? Tidak sampai mungkin 2 minggu saja ini kita jadwal 2 minggu karena editing yang agak lama. Kemudian kan itu tempat-tempatnya agak rawan ini ya, karena ada di lapas kita mau syuting, ada di Basan, ada di Maros. Karena kalau ke Jeneponto ini agak susah mungkin kita, dan Rewanya yang agak susah waktunya juga mungkin. Kalau karena seperti yang kita ketahui beliau masih aktif menyanyi sampai sekarang. Kapan jadwal nyanyi tak lagi nih dan di mana Den Rewa? Dalam waktu dekat ini tanggal 4 5-6 di seputaran dapilku. Di Goa. Palangga. Ya, Palangga. Tapi ini mereka mau tahu dulu nih, ini dia dengar langsung. Ya. Kita ini sebenarnya lahir di mana? Besar di mana? Kalau saya lahir sebetulnya di Jeneponto. Jeneponto aslina. Iya. Tauratean. Ya, di Jeneponto Tulen. Tulen. Daerah apa di Jeneponto? Tamalatea. Disapa dulu, siapa tahu ada penonton kita ini dari Tamalatea atau orang-orang Jeneponto. Selamat malam. Yang lagi ada di luar Sulawesi sekarang. Iya. Ini saudara-saudara saya yang berada di Jeneponto, khususnya di Tamalatea, Birtaria Kasih, dan semua saudara-saudara saya di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, semua suku, baik yang ada di tersebar di Malaysia, baik di seluruh Indonesia. Ya. Selamat malam. Dan jangan lupa itu tadi yang masuk di dapilnya Den Rewa, bantu dukung nanti Den Rewa. Nanti tapi mungkin nama tak lain dia nanti ya. Tetap di Hasanuddin Nova dalam kurung Udin Leaders Den Rewa. Oh, ada dalam kurungnya. Iya. Tapi karena kalau di pencalekan biasanya hanya nama, tidak ada foto. Kalau ada foto saya yakin langsung orang tunjuk ini. Nah ini kan nanti nama. Jadi mungkin sosialisasi namanya nanti ini ya. Nanti juga mungkin ada edisi khusus di behind the scene Batara Cinema ini untuk beliau nanti. Tapi mendekati masa-masa kampanye nanti. Ini kita ngobrol-ngobrol film dulu. Iya, siap. Ini sebenarnya salah satu pembicaranya ini Pasar Tato, tapi kayaknya lagi nonton beliau. Ini memang saya sempatkan karena ini hobi saya sebenarnya Den Rewa. Iya. Latar belakang saya ini wartawan, bukan aktor, dan saya kebiasaannya sebenarnya ya mewawancarai orang. Iya. Nah ini banyak yang kasih saya saran Den Rewa, kenapa tidak bikin podcast juga? Nah inilah podcast Batara ini, saya kasih judul Behind the Scene, dan memang kita tamu pertama di Behind the Scene-nya Batara Cinema. Ya.
Semua akan bisa bergabung di sini, mau pejabat, mau artis, mau pengusaha. Ini kita akan ajak ngobrol-ngobrol, tidak lama tetapi nyangkut. Ya. Dan ini salah satu dari upaya kita untuk mendukung budaya Makassar. Ya. Ang penting siri. Nah, makanya saya bertanya, dari mana kelahiran tak? Kemudian di mana masa kecil? Kalau saya lahir di Nyaneponto, masa kecil saya umur 5-6 tahun itu sudah di Makassar. Makassar. Di daerah mana Ki dulu? Kalau saya tahun 70 saya ke Makassar, tepatnya di Panara, Tello. Tello di? Saya tuh 3 tahun di sana, di depannya kuburan Cina, Ya. di perkebunan namanya itu. Nah, tahun 73 saya pindah ke Karwisi keempat. 73. Di sana itu 73 saya ingat saya peristiwa Kelapa Tiga yang perempuan yang digantung itu yang di Jalan Kelapa Tiga. Terus tahun 74 saya pindah ke Macini. Lahir mak di situ saya. Oh, lahir di situ. Saya lahir di situ, ya. 74 saya pindah ke Macini Gusung. 75 saya pindah di Urip Sumoharjo, samping DPRD. Samping DPR. Di situ orang tua ya? Iya. Orang tua juga di situ. Itu tahun berapa kita ada di Kumala, di Jongaya? Kalau di Jongaya itu sekitar tahun 93, 94. 94. Kemudian kita ini salah satu orang hebat sebenarnya Den Rewa. Karena kenapa saya bilang hebat? Waktu itu kan kerjaan tak lumayan bagus di Pertamina, tapi kita tinggalkan demi seni. Iya. Itu bagaimana ceritanya itu? Jadi ceritanya. Pun anak-anak tahu, tolo-tolo nak bajik na zaman dari Pertamina ngapa nak pilari? Nggak, saya masuk di Pertamina gara-gara nyanyi. Nyanyi juga ternyata ya. Tahun 92, terus 2015 itu saya resign, anakku yang saya kasih masuk. Oh, anak yang ganti ya. Si Randi ya yang nganas sulung. Iya, saya resign di situ karena kebetulan banyak tawaran nyanyi di luar daerah. Iya. Dan lebih fokus nyanyi ya. Ya. Lebih fokus. Oke. Tapi itu kan di belakang nama tak Udin Leaders. Seingat saya Leaders itu nama grup band rock. Iya. Kenapa jadi lagu daerah? Ya, Udin Leaders itu adalah satu grup band yang saya bentuk tahun 83 sampai berkiprah sampai sekitar 2003. Dan tahun 95 saya disuruh beberapa senior termasuk almarhum Iwan Tompo, termasuk Abidin Syam Delewa, termasuk Anci Larici, disuruh ya apa itu banyak. Jadi dia bilang begini, lebih bagus kita dan Rewa berkiprah di lagu-lagu daerah. Akhirnya kita terjerumus. Iya, akhirnya saya banting setir pada saat itu. Banting setir. Ya. Tetap lagu-lagu daerah, tapi genre rocknya tetap. Tapi apa dia bilang teman-teman rocker ini? Kau ini rocker baru kenapa ke lagu daerah? Jauh sekali kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah waktu itu. Mereka sangat mensupport karena malah mereka bangga karena dari rock kita bisa bersilaturahim, bisa jamming di situ. Tetapi pada saat saya masuk di lagu-lagu daerah itu malah hubungan persaudaraan, persahabatan itu semakin kental. Tapi kan tampilan ini agak beda. Saya yakin waktu itu tampilan tak ngerok, ya. Masih ngerok, rambut panjang mungkin, ya. Itu tidak ada masalah dengan masuk ke genre daerah waktu itu. Tidak ada masalah sebetulnya karena dari perform, dari penampilan rambut panjang, saya rambut panjang itu mulai SMP. 14 tahun. Nggak pernah ini toka sama guru kan? Kalau saya dulu itu kalau ada mau patok kakak, mau digunting rambut, lari pakai? Enggak lari. Memang malah gurunya yang kasih tahu saya, jangan dulu masuk kau. Iya. Oh iya.
Jadi memang kita dulu istilahnya ditokak ya pemirsa ya. Ada mantan tanggalnya itu baru masuk ke kelas, diperiksa semua. Malah di beberapa daerah itu diukur begini. Oh, kalau lebih dari genggaman langsung dipotong ya. Di zaman itu. Terus sepatu hitam ya. Ada dulu itu musimnya yang celana sempit sekali dan rewak. Iya. Yang kita pakai kantong plastik. Kantong itu saya pernah diguntingi dari bawah sampai ke atas sini sama saya punya guru ini. Gara-gara tren mode waktu itu seperti itu ya. Nah, itu kita sekolah dasar di mana dulu, Dendrewa? Saya di Macini 1. Macini 1. Macini 1 pas yang di jembatan penyeberangan itu di Bokarai. SMP? SD. SD. Kalau saya SMP dia SMP Muhammadiyah 1. Muhammadiyah 1. Di belakangnya Babu Jannah. Tidak pernah jadi tinggal kelas ini karena Bamba laki pasti. Alhamdulillah, malah saya selalu ranking. Ranking selalu. Iya. Kemudian SMA di mana dulu? SMA di rumah, SMA Muhammadiyah 3. Samping DPRD. Berarti ini kita sekolah-sekolah menjurus ke agama ya? Iya. Itu mina pantas juga kalau ngaji nih atau asan ini dan rewa luar biasa pemirsa. Kita itu biasa mungkin dia menyanyi, tapi saya beberapa kali menyaksikan dia jadi imam, itu bacaannya luar biasa juga. Memang pernah ke pesantren atau bagaimana? Tidak, cuman saya di Muhammadiyah, di SMP dan SMA Muhammadiyah itu kita sering di training. Training memang. Oh. Jadi itu membekas semua ya. Iya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga ini termasuk unik. Biasanya kan kalau seniman itu merokoki, drugs, drink ya. Tetapi Dendrewa ini tidak merokok, tidak minum, tidak drugs. Ada masanya. Ada masanya. Tapi dulu merokok jadi juga. Saya merokok kencang dulu. Kencang. Saya merokok. Kira-kira kecepatan berapa kilometer per jam? Kalau bisa jarumnya itu tak putar 2 kali. Iya. Tapi apa resep untuk bisa berhenti merokok waktu itu? Saya berhenti merokok. Saya merokok itu mulai kelas 5 SD. Ya, itulah pengaruh pergaulan. Ya, karena saya ini yang susah saya hindari dan kecuali saya tidur saya tidak merokok. Tapi kalau selama masih bangun jadi bukan bulan puasa. Saya alhamdulillah 2015 penghujung 2015 itu tiba-tiba itu di samping rumah itu kan saya memang ada tempat untuk ngumpul teman-teman. Ya. Istilahnya lontang ya. Lontang, iya. Dari situ tapi ya alhamdulillah itu malam tiba-tiba saya dari minum di jalan ke Jadi minum jadi juga dulu. Wih, kencang sekali. Kencang juga di. Iya. Kami memang band lagu daerah itu banyak tercipta di Lutan. Betul ke itu, Dek? Iya, memang itu mitos tapi nyata. Nyata ya. Karena disitulah terkadang muncul ide untuk berkarya dan di situ ketemu. Contoh misalnya, lagu apa yang lahir di Lontang? Yang seingat kita. Kalau yang lahir Lontang itu banyak macam. Contoh satu. Boron Jambua. Ya, karena itu Lontang paling besar, paling terkenal dulu ya di zamannya ya. Borjam. Paling banyak alumninya dari situ juga. Banyak. Ya. Malah Borjam itu di situ banyak muncul karya masterpiece ya yang luar biasa dari Borjam itu. Contohnya barangkali satu deh yang masih kita ingat lagunya. Itu yang Borjam itu macam lagunya Nia Kampun Rijun Pandang Saroni sengka-sengkai Aule nikana tomo Nikana Boron Jambua. Iya. Jadi di situ di situ ketemu pencipta lagu, di situ membuat lagu. Ya di situ muncul semacam semacam karya untuk mereka memaparkan karya-karyanya mereka. Jadi mohon maaf ini Pak Din, kau sementara disimpan nanti di wawancaramu dengan Tania nanti. Kita eksplor dulu di Dendrewa, di film buronan ya.
Karena mumpung dia ada waktu di sini untuk ngobrol-ngobrol, biasanya dia ada job jam-jam begini, ada pertemuan dengan orang, apalagi sejak jadi caleg ini saya lihat banyak sekali undangannya kiri kanan ini untuk sosialisasi memang ya. Iya, sosialisasi. Itu kita eksplor memang dulu Den Rewa di sini, apalagi dia juga salah satu pemeran utama di film Buronan. Ada tidak pengaruhnya film Buronan dalam perkembangan karir Den Rewa? Alhamdulillah banyak. Di sisi lain itu ada semacam support, semacam masukan bahwasanya banyak mereka tidak menyangka bahwasanya bahwa kita bisa acting juga ternyata ya. Ternyata Dan bisa itu acting. menjiwai betul itu, apalagi adegannya mau menusuk ini, wah itu yang paling banyak aku di situ tuh, luar biasa itu ya. Dulu saya sempat aktif di Benteng Rotterdam sama Pak Yos dulu. Tapi itu masa-masa SMP dulu. Masuk olah vokal di situ, kita main drama, main sandiwara. Oh, jadi memang sudah ada dasar, ada basicnya ya. Tetapi perjalanan nasib ke menyanyi. Iya, lebih condong. Kalau rekaman sendiri sejak tahun berapa sebenarnya rekaman? Saya rekaman itu tahun 86 itu. Pertama kali? Iya, 86. Album apa waktu itu? Album lagu-lagu rock. Rock ya? Iya. Oh, berarti belum lagu daerah ya? Belum. Itu. Kalau saya lagu daerah. Oh, lagu daerah kapan mulai itu rekaman? Saya rekaman lagu daerah tahun 94. Lagu apa itu? Lagu hadiah dari festival. Iya. Suling Pasau Pak Mai. Itu yang saya masih kita ingat anunya? Masih kita ingat liriknya? Masih. Tes kiro. Ya, supaya aslinya udah leaders aneh. Punakelong itu di leaders. Iya, coba Ben. Kita rilis kembali di channel YouTube-nya ya. Jadi channel YouTube-nya Udin Leaders Official. Iya. Jangan lupa like, comment and subscribe juga di channel YouTube-nya Udin Leaders. Iya, Udin Leaders Official ya. Teski dulu tadi. Kita rilis tadi di Udin Leaders Official itu. Ya. Lagu karya dari Abidin Syam dan Lewa. Abidin Syam dan Lewa. Itu Pasau Pak Mai. Kasih dulu anunya, bocorannya sedikit lagunya. Repe sekit mai nakipilang ngeri todo sarabulo agale sarabulo nitui angerang kelo. Iya. Nampai Estrana njo penonton, Nampai Estrana. Officialnya nanti fullnya di ada di channel itu. Channelnya Den Rewa. Di sana hampir semua lagu-lagu populer dari Udin Leaders, termasuk lagu-lagu terbarunya itu ada di termasuk Lepas Renta Mikate kan di sini. Iya, ada di sana, bisa dinonton ya. Silahkan di subscribe ya di channelnya Udin Leaders. Dan mudah-mudahan juga nanti Udin Leaders Official ada juga podcastnya begini, ngobrol-ngobrol. Iya, dan tos yang salah wandi dengkuler ya. Di channel jadi kita baku tukar ini Den Rewa. Kemudian Den Rewa, ada satu lagu itu yang boleh dibilang mengangkat nama di belantika musik daerah. Iya. Apa lagu itu? Kalau yang saya ingat sekali itu yang sangat fenomenal waktu itu dueta sama Wardah Pariswi. Nakuku. Iya. Itu tahun berapa rekamannya itu Nakuku? Itu tahun 98 rekamannya. Kau lahir 98 kan? Belum. Kau lahir 98. 98 rekamannya. Kau lahir 98 kan? Belum. Kau lahir 98. 2000 dia. Nah, itu bagaimana sejarahnya itu? Kenapa kita pilih waktu itu duet sama Wardah? Kenapa misalnya bukan dengan Dian Ekawati atau Hendri Uke atau siapa? Pada saat itu sebetulnya banyak penyanyi-penyanyi yang direferensi, cuman ada beberapa teman-teman penyanyi yang diseleksi pada saat itu, dan warna vokal yang cocok, yang kena anunya itu chemistry-nya itu kena dengan Wardah Pariswi. Dan itu referensinya almarhum Iwan Tompo sama almarhum mentor siapa waktu itu album kan pasti ada mentornya biasanya itu ya, mentor itu
mentornya pada saat itu Iwan dia Tompo memang ya. almarhum Iwan Tompo, Rashid Alam, Rashid Rashid Alam, terus itu di label ya, bukan? bukan Di mana waktu itu rekaman? Irama Baru. Irama Baru kan 2G itu sampai terkenal sekali dulu ya. Label dan Irama Baru. Irama Baru pada saat itu. Iya. Oke, sebelum kita baca ke ini, karena banyak yang live chat ini dan lewat, kita akan bacakan. Jadi itu Nakuku. Karena Nakuku ini orang Jawa mau dengar ki. Ya, Nakuku itu berceritakan tentang seseorang yang rindu akan satu hubungan percintaan namun terpisah jauh dia. Nakuku nih. Iya. Nakuku itu rinduku. Oh, rinduku. Nakuku rinduku. Iya, tes kiroski. Muri nu cawaka. Cawaka saya. Ya. Kalau mak lere nu lusak nyawaku, naku lenu taku cini. Iya. Nakuku. Coba dibacakan chatnya, atau ada yang mau bertanya sama Udin Leader, silakan. Karya boleh di live chat, boleh juga lewat nomor WA saya 0812. Gila Juniandini, ditunggu filmnya dan ye. Oh iya, tenang. Kalau filmnya sudah siap syuting sekarang dan Rewa. Kemarin belum bisa syuting karena ada di luar daerah. Cek Max 10, jangan lupa bagikan teman-teman. Makasih banyak. Makasih. Oke, terima kasih. Andi Anugrah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Andi Anugrah, ditunggu lagi karyanya, karya Baruta dan ye. Oke, ditunggu karya Baruta dan Rewa. Berikutnya, baca semua dulu Akbar. Kita baca semua dulu yang di chat. Dari Malang tidak disebut deh. Dari Malang. Widya, ya. Itu ada penonton kita dari Malang, Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Oke, berikutnya. Lampai. Halo Sapo. Halo juga. Halo juga ya. Salam dari Maros lagi. Salam dari Maros. Salam siapa dari keluarga besar Palopo, Buak Daengku. Aksalaman aja. Zena ye, salam balik. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Belum ada lagi. Yeah. Oke, ini saya agak kurang menanggapi mungkin karena saya tidak pakai kacamata bacaku ini dan kacamata leleng orang karena dicek. Jadi lebih banyak ngobrol saya dengan Den Rewa. Ini nanti bisa lebih banyak informasi soal Den Rewa di channel YouTube-nya sendiri nanti di Udin Leaders Official ya. Nanti bisa dicari atau gampangnya carinya begini, cari saja lagu-lagunya Udin Leaders. Itu biasanya akan muncul sendiri yang ada channel aslinya, karena ada juga banyak kan karya kita ini yang diposting oleh channel-channel lain banyak ya, tapi ada yang official. Nah itu dia channel yang dikelola oleh Udin Leaders ya. Ini termasuk kan banyak selebriti kita ini gaptek Den Rewa. Tetapi Den Rewa ini saya anggap cukup cukup bersinergi sama teknologi. Terbukti ada akun YouTube officialnya juga. Kenapa sampai berpikir seperti itu, Den Rewa? Kita harus ikut perkembangan zaman dan istilahnya milenial ya. Kalau anak-anak sekarang ini milenial. Kita harus ikut di situ. Perkembangan istilahnya dunia di genggaman. Karena melalui YouTube itu kemana-mana orang bisa melihat kita di situ. Tapi masih ada juga sekarang studio rekaman. Masih ada, cuman mereka produksi itu untuk channel-channel untuk YouTube. Tidak ada lagi yang untuk produksi CD misalnya ya. Sudah tidak ada. Sudah lewat zamannya ya. Iya. Ya mudah-mudahan besok-besok dia bisa berkiprah kembali, bisa kembali itu. Tapi Den Rewa ini termasuk era yang luar biasa karena kita masih dapat piringan hitam. Masih. Jadi dia dapat piringan hitam. Dia dapat masanya kaset, ya. Kemudian dia dapat masanya CD. Kemudian sekarang ini sudah tidak ada apa-apa lagi, langsung masuk ke dunia maya ya. Langsung tetap ke piringan hitam. Masih piringan hitam. 86. Lagu apa itu kita rekam dulu Pak? Lagu-lagu rock itu. Yang lagu-lagu rock itu ya. Lagu rock yang sempat juga ikut ke kayak festival rock ini.
Sempat. Cuman pada saat itu pas kita sibuk di Jakarta itu saya ke Jakarta tahun 88. Oh, sempat ke Jakarta juga mau Iya, merintis karir ya. Iya, bawa itu album. Hmm. Ketemu Slang di sana. Slang ketemu Pance, Ancila Ricci. Itu kenapa sampai balik ke Makassar? Nah, waktu itu kan Saya saat itu tahun 90 saya mengikuti festival pencarian bintang di RCTI, dan saat itu di atas kertas saya sudah masuk sebagai juara grand final di Mangga 3 pada saat itu. Tapi pada saat hari hanya misalnya ini malam grand finalnya, bapakku meninggal saat itu. oh, Jadi saya harus balik. pulang ke Makassar. Jadi tidak menunggu lagi grand final. Tidak bisa. Iya, karena namanya orang tua Iya. ya. Ya, itu dia. Jadi tapi ada hikmahnya. Seandainya tidak mungkin tinggal terus di Jakarta, tidak rekaman di lagu daerah, tidak ada mi Puna Sirikula Tapela, tidak ada mi Bisean Tamat Tampara. Ya. Nah, ini juga saya mau tanya Ki Denrewa. Banyak yang menyangka begini, itu lagu Bisean Tamat Tampara. Ya. Sampai bagus sekali kita nyanyikan. Itu mungkin karena kehidupan pribadi kita atau bagaimana? Iya, itu memang tahun 2008 itu Mace meninggal. Jadi saya referensi di situ, saya bincang-bincang sama pencipta lagunya Lukman Rola pada saat itu. Iya. Dan itu kebetulan menawarkan sama saya. Lagu itu. Kena itu lagunya Iya. itu Bisean Tamat Tamparan. Bisean Tamat Tamparan itu orang yang ditinggalkan meninggal ibunya. Iya. Saat itu. Ibaratkan kita ini kalau Itu masih CD ya waktu itu atau kaset? CD sudah CD pada saat Sudah itu, CD. 2009 kan. Iya. Itu bagaimana penjualannya waktu itu Den? Woi, penjualannya anu sekali lah. Iya, karena saya lihat itu lagu sangat populer waktu itu sekali. ya. Dan sangat banyak peminatnya, hampir Sampai sekarang itu ya. Alhamdulillah abadi itu lagu. Abadi, Bisean betul. Tamat Tamparan. Sama dengan mungkin sekarang ini Puna Sirikula Tapela yang di mana di ujung lorong ini anak-anak biasa nyanyikan di sini. Anak-anak, ini ada penyanyi aslinya. Mana gitarmu dulu, gitar. Galang. Nggak ada galang. Minta kudu gitarnya, ambil gitar dulu. Ini ada penyanyi aslinya, ini mana gitarmu? Kita mau dengar dia live dulu minimal satu lagu pemirsa ya. Karena selain juga piawai bernyanyi, di band dulu kita vokalis atau main gitar memang juga? Saya awalnya merangkap. Saya Merangkap. pegang ritme sama nyanyi. Oh. Begitu almarhum masuk Adil yang pegang ritme saat itu. Oh. Itu masih kita ingat siapa personilnya waktu itu Leaders itu Melodi, Mas Ubin, terus keyboard Rangga. Gitarmu dulu, gitar. Mau dites menyanyi dulu Denrewa. Terus drummer almarhum Aco. sudah banyak meninggal kan? Iya, sudah dua personilnya yang meninggal. Leaders. Yang sisa masih aktif di dunia seni atau bagaimana? Iya, masih aktif mereka. Masih aktif. Tapi di rock atau sudah merambah ke masing-masing genre lain? Mereka rata-rata dunia bisnis ya. Ada yang kita tetap jadi seniman begitu ya. Iya. Luar biasa ini ya, kita bisa bertahan lama di satu bidang seperti ini. Artinya harus membaur, harus pandai-pandai. Nggak ada talinya satu. Gaul. Aduh. Oh iya, tidak apa-apa kalau penyanyi itu bisa biar nggak lengkap talinya bisa aja menyanyi. Ini kita santai di podcastnya Batara ini santai nih, Wak.
Ya. Cuma karena kebetulan penyanyi juga ini Tamuta ini sekarang, ya pasti disuruh menyanyi. Dan ini live soundtracknya Buronan 1. Apa? Coba dibacakan. Aksa Lamananja Sena, kalau bisa syuting di daerah Palopo juga dari ya insya Allah. Insya Allah nanti kita syuting di Palopo ya. Ada memang rencana mau syuting di Palopo. Rido Hamka, film Makassar memang layak, produk Batara Cinema, perlu diangkat tingkat nasional. Caranya gampang, bantu share ya. Kalau ada film-film kita bantu share. Termasuk kalau suka lagu Makassar, ya, bantu ini. share lagu-lagunya. Kalau perlu Leaders. Lagu Udin Leaders disisihkan dalam film Makassar. Salam dari Vira Musik. Kita selalu hampir di semua film kita ada, di Kasosokang ada soundtracknya Udin Leaders. Kemudian di anu lain juga ada, apalagi di film Buronan ya. Nah di film Buronan saya paksa dia main supaya ikut berperan di film Buronan ya. Di Buronan 2 juga begitu. Saya langsung hubungi, kita mau syuting lagi. Nah, tapi sebentar baru menyanyi penutup barangkali ini dan Rewa ada soundtrack kita yang kita masih ngobrol-ngobrol lagi ini, karena banyak ini yang taunya Udin Leaders ini penyanyi, dia enggak tahu bagaimana latar belakangnya sebenarnya. Karena niat tunjan tuh pacena nuah. Jangan dikira kehidupan artis semuanya itu glamor atau bagaimana Den Rewa ya. Kita juga kadang-kadang merasa aduh kita ini dikenal orang tapi di kantong sama sekali tidak ada uang ya. Itu mungkin pernah kita rasakan juga di dasar. Iya. Masih ingat kita tahun berapa itu yang kita merasa sangat terpuruk mungkin Den Rewa. Dan bagaimana melaluinya? Sekitar tahun-tahun 80 itu kita merasakan memang terpuruk memang terpuruk. Karena ibaratkan itu biar pembeli rokok itu di susah. Neben sama teman kirus pamparom. Ya. Iya. Rokok pada saat itu rokok mereknya rokok terserah. Rokok terserah. Iya. Terserah pemberian. Iya. Mereknya rokok. Waktu itu sudah berumah tangga atau bagaimana? Sudah ada anak atau apa? Belum memang masih bujang. Ya. Ngomong-ngomong berapa anak sekarang ini Den Rewa? Berapa anak, berapa cucu? Cucu sudah menjelang 3. Cucu yang langsung diingat pemirsa itu kalau ada yang orang cucunya. Nah kalau lupa itu anak. Nah, ya. Anak berapa? 4. Cucu menjelang 3. Berarti ini sehari-hari ini banyak mengurus cucu juga. Iya. Nah ini cucunya juga nanti akan tampil di film Buronan 2 pemirsa ya. Jadi ada cucunya Dengkule, ada juga cucunya Den Rewa. Ada cucunya Johan, ada cucunya juga Udin Rewa ya. Itu akan tampil di Buronan 2. Seberapa besar pengaruh keluarga dalam menunjang karir Pak? Kalau masalah support dari dukungan dari keluarga besar sekali, terutama dari istri, dari orang tua, almarhum orang tua, keluarga semuanya sangat mendukung. Dan mereka adalah nafas kita dalam berkarya, meniti karir itu karena mereka, karena support mereka. Di keluarga ada berapa orang jadi penyanyi? Kalau di keluarga saya itu rata-rata saya punya anak penyanyi sekarang. Tapi kalau kita bersaudara ada yang jadi penyanyi juga. Ada, cuman artinya terlambat. Iya. Ini nanti saya buatkan lagi nih kakak ya. Berapa bersaudara kalian tuh? Saya 6 orang bersaudara, tapi sudah meninggal 4 orang. 4 orang berarti tinggal berdua sekarang. Tinggal berdua yang jadi pengacara jadi pengacara di film Buronan pertama, pengacara keluarganya. Iya. Ya, yang marah-marah sama Rewa karena dia kacaukan kerjanya Rewa. Dikasih sama yang Rewa ya. Ini kita upayakan sebenarnya pemain-pemain lama itu masuk ya. Kecuali memang yang sudah tidak punya waktu lagi atau ada kegiatan lain. Padit ini yang saya tugaskan untuk menghubungi banyak talent khususnya yang pemain-pemain muda. Tapi itu ya alasannya Padil ya, ada yang sudah tidak bisa syuting lagi, ada yang sibuk kerja. Makanya kita bikin, tapi jangan khawatir, kualitas cerita ini bikin penasaran. Padil saja ini penasaran sekali nih. Dia nonton juga yang ini banyak yang bertanya-tanya. Saya sendiri juga jujur kan begini Den, saya ini kan menonton. Yang kemudian saya tuangkan ke film.
Jadi saya sendiri kadang surprise, kenapa bisa lari begini, Iya, kenapa iya. bisa lari seperti ini, kenapa harus saya kasih jadi antagonis sedikit di film ini. Jadi bocorannya itu di scene terakhir itu dan Rewa itu berkelahi Karindasi, Rewa sama Johan sampainya capek berkelahi. Si turun nanti di sana. Nah, lanjutannya nanti lagi baru banyak nanti orang yang simpati sama Johan, tetapi itu prank. Saya kasih tahu memang prank ini, ya. Pokoknya dia tetap jahat, jangan percaya ya. Nah itu nanti Spoiler itu, sedikit. ya kita kasih sedikit bocorannya. Karena Denrewa ini belum. Saya suruh datang. Ini sebenarnya kita mau rapat untuk penentuan lokasi syuting. Istilahnya scene pamungkas. Ya. Karena itu kita kemungkinan besar syuting di daerah Leang-Leang Maros. Jadi kalau ada penonton kita dari Leang-Leang Maros, follow Instagramnya Batara Cinema, nanti kita infokan tanggal syutingnya di sana. Ya. Bisa nonton ya bagaimana di balik layarnya dan bagaimana membandingkan nanti setelah muncul di layar. Ya. Oke, sekarang kita ke film Denrewa. Ya. Bagaimana kita lihat film-film Makassar ini sebenarnya? Apa yang perlu dibenahi dari film Makassar? Oh, saya lihat film-film Makassar ini sangat maju pesat ini. Iya. Perkembangannya ya. Perkembangannya. Dan dari kalangan anak-anak sampai dewasa itu sudah Ya. ada pasarnya masing-masing. Ya. Karena sekarang biar anak kecil ada handphonenya Denrewa. Iya. Dan semua ada Ini udah di YouTube-nya. genggaman kan. Ada di genggamannya. Nah. Ini ayo coba pengalamannya Aan. Dia singgah makan sate tadi. Bagaimana ini pengalamannya? Jadi saya pernah suatu hari saya singgah makan sate di salah satu penjual sate di Makassar. Pinggir jalan ya. Ya, saya makan sama teman-teman. Awalnya itu ini penjual sate kayak ngegosip begitu kan? Gosip-gosip ya. Ya, jadi ini ngegosip sambil melihat ke saya. Jadi saya pikir mungkin ada yang salah dari saya gitu kan. Atau mungkin kau ganteng sekali nanti ya. Jadi penjual satenya laki-laki atau perempuan? Iya, laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Iya. Jadi setelah mereka kayak gosip begitu, ada satu orang yang datang ke saya main film YouTube. Jadi saya heran, pas dia tanya bilang main sama Deng Gafar, di situ saya kaget. Oh ternyata ini film Makassar betul tersebar luas sampai di Jawa. Karena dia tanya bilang main sama Deng Gafar, di situ saya kaget. Oh ternyata ini film Makassar betul tersebar luas sampai di Jawa karena rata-rata ini penjual sate orang Jawa semua. Yang saya rasakannya juga begini Denrewa. Saya ini kan main di banyak film layar lebar. Nah, itu pada saat tayang di bioskop, kita memang sangat dikenali orang karena orang menonton. Tetapi setelah turun dari layar bioskop, orang lupa. Ya. Orang sudah lupa. Ya, mengingat-ingat boleh lah mungkin. Tetapi orang lupa. Berbeda dengan film YouTube. Ya betul. Saya ke Lolai sama Aan, di sana ada fansnya Om Gafar. Saya kemana ke waktu itu ke Enreka, kita singgah makan. Pemilik warungnya ternyata nonton film YouTube. Nah ini saya kadang malu-malu karena saya pikir karena saya artis film bioskop ini mereka minta foto. Oh ternyata film YouTube. Nah inilah karena dunia di genggaman. Ya. Dunia di genggaman. Dan di Makassar saya boleh bilang di antara PH-PH yang ada, ya penonton Batara Cinema ini termasuk yang paling aktif, paling banyak dan ini menyebar di berbagai wilayah di tanah air. Karena itu kencang produksinya kan. Ya, karena saya biasanya kan kalau malam tidak ada kerjaan Denrewa. Ya. Itu kan saya lihat YouTubeku. Ada yang masuk dari Berau. Pernah menyanyi di Berau? Belum. Nah, ini siap diundang ke Berau. Siapa tahu ada yang hajatan di sana orang-orang Makassar yang ada di luar. Ya, ada orang Dan rata-rata ini mereka ini rindu kampung halaman. Ya. Dengan dia nonton film Makassar teringat dengan kampung halamannya. Betul. Ada kodong yang lagi di Korea. Mudah-mudahan dia nonton juga sebentar karena biasanya dia selepas kerja dia buka-buka YouTube-nya, dia lihat kampungnya, dia ingat lagi. Ya. Di Jakarta jangan bilang, di Kalimantan paling banyak, di Malang, malah ada beberapa daerah itu saya tidak tahu di mana. Jadi saya tanya, ini daerah mana? Saya daerah ini, gini. Kapan-kapan saya ke Makassar, saya main ke Batara Cinema ya, saya bilang iya, silakan kalau lagi muncul di Makassar, main di Batara Cinema nanti, ya. Nah, inilah kenapa yang selalu membuat saya semangat Denrewa bikin. Kemudian banyak juga kayak tadi minta syuting kita di Palopo di mana ya. Sebenarnya mau sekali Kak, cuma film YouTube ini kodong
kayak kemarin buronan itu Den Rewa yang korban. Den Rewa yang potong kuda di Jetnya Punto untuk kita makan, rumahnya yang kita pakai syuting karena tidak ada sponsor di film ini. Betul-betul ini murni perjuangan ya teman-teman ya, perjuangan. Dan saya tipe orang yang istilahnya tidak mau makan keringatnya orang. Jadi saya itu di awal saya sampaikan di Batara Sinema ini sekolah. Kau mau belajar acting, salurkan bakatmu, silakan di sini. Di sini tidak ada bayaran, ya. Kita di sini belajar. Tapi kemungkinannya kamu akan diajak oleh produksi film yang betulan ya, film layar lebar, yang itu berbayar kalau itu. Nah, silahkan. Ayo datang di Batara Sinema, kita sama-sama latihan. Ya. Kebetulan di sini ada Parvi Sulsel, Pak Saryar Tato gabung di kita. Saya Parvi Makassar. Ini induk organisasi seniman-seniman film, sinetron dan lain-lain ya. Itu kita di Parvi namanya wadahnya. Inilah yang kalau Anda mau mengasah bakat, silakan di follow Instagramnya Batara Sinema karena info-info kita itu di situ. Biasanya juga sekali-sekali saya di YouTube dan Dewa memberikan informasi, tapi karena saya pikir juga kadang waktu saya agak susah untuk buka YouTube, itu lebih banyak diinfokan di akun Instagram Batara Sinema. Jadi follow ya, daripada Instagram takam-makam aja kita follow, tidak ada manfaat TikTok itu tidak bukan saya anti TikTok ya, tetapi menurut saya itu cara gampang untuk populer mungkin, tetapi namanya juga yang instan ya, itu tidak akan abadi ya. Bagaimana sekarang banyaknya ujungnya kan ada order nyanyi apa, kan bukan artis cover yang diundang, pasti yang artis undang ya, Udin Leaders ya yang diundang. Tetapi itu rezeki orang, memang Tuhan yang ngatur ya. Jadi kita bikin channel YouTube seperti ini ya, kan banyak juga yang menyangka saya bikin konten begini nih Dan Rewa untuk cari uang. Demi Tuhan, demi Allah, ini sama sekali saya tidak berpikir uangnya. Kalaupun dikasih banyak atau ada uang dari channel ini, alhamdulillah. Bisa lagi tambah alatku atau apa ya. Jadi kalau banyak yang tonton. Kalau tidak juga, paling tidak saya berpikir begini Den Rewa. Ya. Saya ini orang yang selalu cemburu sama Iwan Tompo, Haji Larici. Ya. Kenapa saya cemburu? Lama mati. Kita juga nanti mati. Tapi dia masih menghibur orang. Lewat lagunya. Amin. Nah, saya nanti akan menghibur orang sepeninggal saya akan menghibur orang lewat film-film melalui film. Karena itu akan abadi kalau di YouTube. Beda di bioskop. Paling lama 1 bulan tayang di bioskop. Turun, selesai. Tidak ada lagi cerita. Nah, inilah alasan saya kenapa bikin. Tapi kalau ada yang mau sponsori, alhamdulillah. Ya, kita tidak akan pernah menolak rezeki. Dan tema bisa kenapa ke tokoh Udin Rewa begitu? Kenapa Karenggasnya seperti itu? Saya sendiri bingung biasanya Den Rewa. Spontanitas ya? Ya. Itu boleh tanya sama Den Rewa. Kita tidak pernah pakai skenario ya Den Rewa ya. Nanti pada saat di lokasi Den Rewa sebentar, pokoknya bahasakan begini. Makanya mungkin kesannya kalau orang nonton film-film Batara Sinema itu tidak kaku bahasanya karena itu bahasa sendiri. Iya ya. Jadi kami sangat mau untuk misalnya bikin film di Palopo, kalau perlu di seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Tapi itu tadi kami terkendala kodong sama biaya. Beda kalau bikin film di Makassar, Den Rewa lari dulu sedikit sini, ada Supinta. Aan, berhenti kau dulu. Kalau sebentar kau istirahat kerja, kau ke kantor dulu, ada tekmu. Nah, seperti itu saya model bikin. Mungkin sama yang di Bone itu yang secara rutin bikin, karena memang timnya mereka itu tim film dan mereka sudah ada gaji yang besar karena memang penontonnya luar biasa, sampai jutaan mereka itu bisa dapat dari filmnya yang belum bisa kita samai. Ya, seandainya mungkin saya juga seperti Ambok Naik itu penghasilannya, saya juga akan bayar orang-orang yang ikut main di sini. Tapi ya seperti yang kita ketahui, ini saya paling banyak saya ini buka karena saya mau itu apa adanya. Paling banyak dapat 1,6, 1,7 1 bulan. Ya. Ini 3 kali jadi syuting, 4 kali habis nih, ya. Karena beli Indomie saja 50.000 misalnya,
100.000 sama air minumnya, kopinya. 14 hari jadi habis mi kan. Nah, itu tapi Tuhan itu luar biasa. Dengan 1,6 itu bisa hidup, bisa bikin film, bisa bikin konten, ya. Karena Tuhan ada saja dia gerakkan hatinya orang untuk menolong kita. Apalagi kita ini memang kan bertujuan menghibur orang. Dan Rewa, dan Rewa juga mungkin rasakan. Dulu rekaman enak, dibayar ya oleh PH. Ini sekarang biaya sendiri untuk rekaman. Seperti itu barangkali dan Rewa, sepengetahuan saya. Kita yang biayai, kita bayar player, kita bayar studio rekaman, kemudian diupload penontonnya begini begitu. Itu jauh sekali, betul kan, penghasilannya jauh ya dan Rewa dibandingkan dengan rekaman. Tetapi kalau menunggu rekaman tidak menyanyi lagi dan Rewa. Saya karena perusahaan rekaman sudah pada tutup. Ya tidak. Bahkan artis-artis Jakarta sudah jauh-jauh hari sebelumnya mereka lewat YouTube. Ya kan? Nah, jadi kalau yang dijelaskan tadi Den Rewa itu benar bahwa jangan sekarang menunggu bola. Bola harus dijemput sekarang. Dan inilah cara kita pemirsa ya, melalui Batara Cinema kita bikin film-film YouTube. Dan saya senang kalau ada orang bilang ini Batara Cinema spesialis film YouTube. Memang. Insya Allah. Tapi kalau ada yang tawari produk proyek film layar lebar, kami pasti bisa. Yang tidak ada uangnya saja bisa dibikin. Apalagi yang ada uangnya ya. Jadi kan banyak juga yang bilang enggak mau gitu filmnya. Sini uang saya bikin kalau memang mau ya. Dan kami ada kelebihan, kami ada pengalaman. Dibandingkan Anda mungkin ke pihak lain yang belum ada pengalaman. Kami juga ada penonton. Siapa tahu penonton YouTube kita ini yang ramai juga bisa menular ke bioskop. Alhamdulillah. Ya kan? Dibandingkan yang lain belum ada apa-apanya. Ya, kita ada kerja. Ada ada terakhir kita sudah ada 17 film. 17 film. Dan Rewa ada di 4 film. Ini film kelimanya nanti di Batara Cinema ini Dan Rewa ya akan muncul di ini dengan peran yang lebih besar lagi di sini barangkali. Tapi dibandingkan dengan buronan pertama Dan Rewa, ini ada saya bikin sedikit perubahan karakter dari Dan Rewa. Namanya juga orang di penjara 5 tahun untuk kejahatan yang tidak harus dia lakukan. Nah, itu otomatis dalam dirinya ada perasaan dendam, perasaan marah, perasaan 5 tahun ceritanya dia di penjara. Sementara itu orang yang dia bunuh ternyata masih hidup. Nah, bagaimana perasaan? Kita memainkan perasaan lagi nanti di sini nih Den Rewa. Tapi Lebasaren Taminjo. Ya, Lebasaren Taminjo. Itu dia bocorannya pemirsa di edisi perdana awal tahun untuk behind the scene. Jadi kita memang bikin program ini karena ini hobi saya sebenarnya pemirsa yaitu dan basic saya sebenarnya wartawan yang dari dulu berulang kali baik di TV maupun di radio saya mewawancarai beliau. Dan karena sudah lobet saya punya kita tuntaskan dulu perbincangan kita dengan sebuah lagu yang judulnya Pun Nasirit Kula Tapela. Ini soundtrack dari film Buronan. Tolong casnya dulu, casnya ini nanti padam sebelum. Mana? Ujungnya tadi mana kau cas kah? Kau udah cas kita tadi? Cas. Oh iya, goyang. Coba di dalam cek dulu. Cek di dalam. Ada yang cabut. Yang di bawah situ. Colokan di situ. Nah di bawah di situ colokannya. Oh, coba cek di dalam dulu. Lobet kiano. Caski dulu di dalam. Coloki dulu di dalam. Hah? Kenapa tidak masuk casnya ini? Sorry pemirsa ya. Ini ada sedikit kendala. Coba kasih pindah. Belum. Coba cek ulangi di dalam. Hah? Tidak menyala. Ini dari mana ini sambungannya? Dari dalam mana? Pindahkan dulu ke dalam colokannya cepat kok nanti mati. Saya udah cek juga tadi ini belum masuk casnya tidak. Mati nih. Cepat kok. Masih ada baterainya nih, masih jalan jeleknya. Cepat kok dulu cepat di dalam. Ini saya udah perhatikan namanya pemirsa. Tapi ini kan live, jadi seperti ini memang ini resikonya kalau orang live. Oke. Aman lagi pemirsa. Tadi terjadi kepanikan karena ternyata
Casnya tidak jalan, ini sudah jalan kembali. Oke, jadi di bagian akhir ada ini full song ini Den Rewa. Kita nikmati sekarang Den Rewa dengan Pun Nasiriku. Satu karya dari Putra Bantai, Udin Pansel. Udin Pansel. Alle makmanye gue bulon di Binya sakri kamaseku apa mau sabak la tatabak nama nonjau pangainu Bunania rimarae nanti Nuta dengan rinyawaru Unasiriku la tapela mate tompa Aku tak lupa Katanya kulen